Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jody Hendrawan. Saya dosen Universitas Pembangunan Pancabudi. Saat ini berada di program studi sistem komputer. Saya kembali lagi akan meneruskan materi-materi kelanjutan dari materi saya sebelumnya mengenai pemrograman bahasa C. Semoga bisa memberikan pengetahuan dan menambah wawasan Anda dalam mempelajari pemrograman bahasa C. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari bahasa C, di mana saya akan menjelaskan mengenai struktur dasar dari pemrograman bahasa C. Nah, dalam membuat program bahasa C, seperti halnya dalam membuat sebuah ataupun mempelajari pemrograman, kita harus bisa memahami struktur dasarnya, mulai dari membuat hello world dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba menjelaskan dari sini, di mana kita sudah harus mempersiapkan pertama adalah text editor dan compilernya. Kita sudah belajar membuat pemrograman C pertama, yaitu membuat program Hello World. Jadi kita selanjutnya harus memahami struktur dasarnya. Nah, silakan dicoba di text editornya dalam membuat program C itu untuk membuat Hello World. Oke. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan bahwasanya saya menggunakan text editor itu CodeBlocks. Nah, jadi di sini saya juga punya compilernya sendiri di CodeBlock. Nah, ini untuk struktur dasar dari pemrograman C. Jadi kita mencoba membuat Hello World. Nah, setelah saya membuat source code-nya ataupun codingnya, kita mencoba menjalankan ini adalah Hello World. Nah, ini adalah contoh program dasar kita yang pertama untuk membuat Hello World. Nah, apa saja struktur dari pemrograman dasar bahasa C? Yang pertama, nah jika Anda sekalian ataupun kamu baru pertama kali melihat program ini, barangkali akan menanyakan banyak hal seperti apa itu include studio, apa itu integer, apa itu main, apa itu print. Nah, ini akan saya jelaskan, akan kita bedah satu persatu pada setiap pertemuannya. Nah, setiap kita ingin membuat pemrograman C, kita harus menuliskan struktur seperti ini. Hashtag include studio.h in main, buka kurung tutup kurung dan buka kurung kurawal. Nah, ini untuk menjelaskan apa yang akan kita buat. Nah, ini adalah struktur dasar yang wajib kita pahami. Kalau kita perhatikan struktur program ini, menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ada bagian include, ini bagian utamanya, dan ada bagian fungsi blok mainnya. Nah, untuk fungsi blok main itu terdiri dari fungsi blok main dan statementnya. Jadi hello world ini untuk statementnya dan ini blok mainnya. Nah, semoga di sini Anda sekalian ataupun kamu dapat memahami bagian ataupun dua blok fungsi yang sangat penting ataupun bagian utamanya. Apa itu hashtag include? Nah, pada pemrograman C, saya akan coba menjelaskan bahwasanya fungsinya adalah untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, maksud dari header file adalah file yang berisi definisi yang sudah dibuat. Tujuannya apa? Agar bisa digunakan pada pemrograman C lainnya. Nah, ekstensinya yaitu .h, contoh include studio.h. Nah, pada contoh di atas kita bisa mengimport file studio.h. File ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat pemrograman C seperti printf dan sebagainya. Nantinya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur dasarnya, ada struktur input dan outputnya.
Kemudian, file studio.h sudah ada dalam komputer kita saat menginstal GCC. Nah, itu maksud dari kenapa pada pertama kita harus menulis hashtag include studio, karena fungsinya mengimport fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan pada header file. Nah, selanjutnya, apa fungsi main buka kurung dan tutup kurung ini? Fungsinya adalah merupakan fungsi utama dalam sebuah program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Karena itu, kita harus menuliskan logika program di dalam fungsi ini. Contoh, kita membuat fungsi deklarasi. Nah, saya menggunakan garis miring 2 buah ini untuk deklarasi. Kita tinggal membuat ini judulnya apa ataupun titik-titik. Nah, maksudnya dari adanya integer di depan main ini adalah tipe data yang akan kita kembalikan. Nah, ini akan saya jelaskan selanjutnya. Kenapa harus menggunakan integer dan sebagainya. Oleh karena itu, silahkan perhatikan video saya selanjutnya. Maka di dalam fungsi main ini atau fungsi utamanya wajib kita sertakan return 0. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai fungsi 0 setelah dieksekusi. Jadi, nilainya akan 0 ataupun kosong setelah kita eksekusi. Itu maksud dari fungsi utama dari fungsi main ataupun fungsi utama dalam sebuah program bahasa C ini. Kemudian, dalam penulisan statement, perintah-perintah ataupun fungsi untuk melakukan sesuatu itu maksud dari statement. Contoh, print hello world pada program yang saya sudah contohkan tadi. Nah, artinya kita menyuruh komputer untuk mencetak teks hello world ke konsol. Setiap statement di dalam program C wajib diakhiri dengan titik koma. Nah, ini maksudnya. Setelah kita membuat sebuah statement, berarti kita untuk mencetak hello world, kata-kata hello world di dalam program kita, dan kita akhiri dengan titik koma. Kalau tidak, program kita akan error atau tidak dapat dieksekusi. Kemudian, untuk blok kode adalah kumpulan statement atau ekspresi. Blok kode ini maksudnya adalah pada program C itu dibungkus dengan kurung kurawal. Contoh blok kode ini. If dalam kurung X sama dengan Y. Buka kurung. Ini adalah fungsi untuk membuka setiap deklarasi dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi kita akan banyak menggunakan blok kode untuk membungkus beberapa statement di dalam sebuah blok. Misalnya jika ada if, for, while, do while, dan fungsi lainnya. Jadi fungsi dari blok kode adalah kumpulan statement yang atau ekspresi. Jadi setiap statement itu akan dibuka dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Kemudian adanya penulisan komentar. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Jadi apapun yang kita buat di dalam sebuah komentar yang diawali dengan garis miring 2 buah seperti ini, maka tidak akan dieksekusi ataupun bukan dianggap sebuah kode program di dalam sebuah text editor. Kita bisa membuat garis miring ganda untuk membuat komentar. Dan tanda bintang 2 buah untuk membuat komentar beberapa baris, seperti contoh ini di dalam sebuah text editor. Jadi ini tidak akan dianggap sebuah kode program. Yang dianggap sebuah kode program hanya hashtag include studio, inmain sebagai badan utamanya, dan ini kita meminta untuk dicetakkan kata-kata hello world dan akan dikembalikan dalam posisi kosong atau 0 dalam sebuah program. Kemudian ada yang namanya case bersifat sensitif. Maksudnya adalah dalam bahasa C harus memperhatikan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan kode. Contoh, misalnya kita membuat variabel seperti ini, string nama petani kode, string nama kode. Nah,
Parabel nama dengan nama yang huruf awalnya N besar akan dianggap variabel yang berbeda karena ada pemakaian huruf besar pada nama yang kedua dan huruf kecil. Nah, biasanya para pemula sering mengalami problem ataupun tidak begitu memperhatikan hal kecil seperti ini. Jadi, case seperti ini bersifat sensitif sehingga harus diperhatikan dengan seksama dan diteliti kembali ketika membuat source code ataupun membuat coding dalam sebuah text editor. Alhasil, jika mengalami perbedaan seperti ini, maka akan menjumpai program yang error. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai pemrograman bahasa C, di mana pada modul ini saya menjelaskan mengenai struktur dasar dari pemrograman bahasa C. Semoga dapat meningkatkan pemahaman Anda dan pengetahuan Anda mengenai pemrograman bahasa C. Silakan perhatikan dan pahami kembali video saya sebelumnya dan video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.